teman-teman manfaatkan semua itu yang ada, kayak gitu, manfaatkan YouTube channel atau menonton podcast, siaran podcast segala macam. Dan itu bisa, sekarang juga podcast lagi naik banget ya gitu. Jadi teman-teman itu juga bisa dapat dapat insight-insight baru dari situ. Pelatihan, ikut banyak seminar, itu bakal lebih nambah wawasan teman-teman gitu. Mungkin boleh selanjutnya. Baik. Sudah ada sobat? Oke. Boleh ke slide selanjutnya? Di sini sudah sobat. Dari tadi mah kayaknya delay ya sobat ya. Sepertinya di Sobat Eva agak terkendala jaringan ya sobat. Apakah sudah? Di Sobat Aulia terlihat tidak? Terlihat. Alhamdulillah. Siap sobat moderator. Semangat. Ini volumenya. Halo Sobat Eva. Masih bergabung dengan kami? Oke. Nah, kenapa sih kita harus menulis gitu dibandingkan yang lain? Mungkin sama halnya kayak kita pengen jadi penyanyi. Kenapa harus menyanyi gitu? Nah, sama halnya ketika kita pengen jadi penulis. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 6 poin utama ya, teman-teman itu. Terputus lagi. Ya. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang penulis, otomatis apa sih benefit yang kita dapatkan gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kayak yang pertama tuh menambah wawasan gitu. Nah, otomatis dari wawasan sendiri, mungkin dari contoh kecilnya, misal aku pribadi gitu, dari wawasan menulis, aku bisa dibilang kayak dalam tanda petik berprestasi gitu. Nah, dari prestasi sendiri nanti bakal buat teman-teman tuh semakin semangat gitu. Insyaallah. Oke. Selanjutnya, poin 2 itu bermanfaat untuk banyak orang. Mantul ya suaranya? Iya sobat. Aman. Jelas sobat, hanya sedikit putus-putus tadi, tapi sekarang udah jelas. Iya, kok ada aku mantul ya suaranya? Enggak. Oke deh. Nah, kemudian selanjutnya itu bermanfaat untuk orang sekitar gitu. Nah, kan tadi teman-teman udah punya karya tuh. Nah, sama halnya kayak ketika buku teman-teman itu dibaca sama orang-orang sekitar, otomatis itu bakal ngasih manfaat yang tadi mungkin kita bahas sebagai amal jariah yang gak bakal putus-putus gitu pahalanya. Kemudian yang ketiga itu memperoleh keuntungan finansial. Kayak teman-teman itu ya pasti dong, teman-teman berprestasi
kemudian bisa ngasih karya. Otomatis dari karya itu, misal buku biasanya ada ini ya, ada kayak pembagian apa sih Bang, kayak apa ya, hasil gitu, pembagian hasil antara penulis dan juga penerbit biasanya itu ada gitu. Nah itu juga bisa sebagai tambahan finansial teman-teman gitu. Kemudian mengabadikan gagasan, kemudian investasi masa depan, kayak yang karya-karya tadi ya. Kemudian memperkuat daya ingat dan open minded. Karena teman-teman tahu ya, ada yang bilang ya, ketika kita itu memperoleh suatu informasi, apabila informasi itu kita tuliskan atau dituangkan dalam tulisan, itu bahkan lebih kita ingat dibandingkan yang nggak kita tulis gitu. Boleh selanjutnya? Ya. Sudah. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat selanjutnya nih, bahwasanya ada panduan atau tips menulis gitu. Nah, mungkin di sini sedikit banget ya kayak gambaran untuk teman-teman aja secara kasar gitu, bahwasanya emang kalau kita mau nulis tuh ya harus punya konsep gitu. Teman-teman bisa kayak cari ide sebanyak-banyaknya, kemudian kayak rancang, kemudian tulis secara garis besar aja gitu. Teman-teman nggak harus tulis secara spesifik dulu, tapi tulis aja gitu apa yang mau teman-teman tulis. Kemudian draft. Nah, ini mungkin apa ya? Ini mungkin sama-sama poin pertama, teman-teman itu tulis aja sebanyak yang teman-teman mau. Nggak usah kayak teman-teman itu koreksi langsung gitu, tapi tulis aja sebanyak yang teman-teman mau dulu. Kemudian di sini ada tulis yang tadi ide yang banyak itu. Kemudian selanjutnya direvisi. Nah, kalau revisi biasanya teman-teman itu punya banyak ini ya, banyak opsi. Teman-teman bisa minta ke pihak penerbit untuk kayak gimana caranya, ataupun minta tolong untuk ngerevisi tulisan teman-teman, atau mungkin bahkan teman sekitar teman-teman, kayak teman dekat gitu, minta tolong aja, pasti mereka mau kok itu untuk ngebantu ataupun ngebaca karya kita gitu. Kemudian setelah tadi kita dapat koreksi, kita edit, kemudian setelah diedit kita persisten, gabungkan semua bagian-bagian itu, dan kita tuh apa ya, nggak boleh pantang menyerah, dan ini ya penting banget, sebagai penulis itu kita nggak boleh ngejudge karya kita. Kita tuh nggak boleh kayak bilang, ih karya aku kayaknya kurang deh, kayaknya bakal kurang diterima masyarakat deh, kayaknya karya aku ini belum ada apa-apanya deh. Nggak boleh, teman-teman itu nggak boleh. Karena kalau teman-teman aja udah ngejatuhkan karya teman-teman di awal, gimana orang lain bakal menerima gitu. Iya benar. Jadi teman itu optimis aja sama karyanya gitu. Oke, boleh next slide. Oke, ini mungkin tips menyelesaikan naskah lebih cepat dan baik, karena mungkin nggak sedikit ya dari teman-teman itu yang selalu bilang ketika teman-teman itu pengen nulis, selalu aja ada distraction yang buat teman-teman itu nggak selesai gitu untuk menghasilkan karyanya. Ya, yang pertama itu adalah menulis cepat gitu. Nah, teman-teman kalau mungkin tahu, misalnya teman-teman tuh kayak ngeliat suatu pagi gitu, misalnya pagi-pagi teman-teman tuh kayak tiba-tiba muncul banyak ide nih, banyak banget idenya, kayak pengen nulis gitu. Tapi teman-teman itu awalnya tadi memikir mau nulis karena kayak nanti aja deh di save dulu gitu, atau kayak buat note, kayak kayaknya sih masih bisa ditulis gitu, nggak, itu bakal apa ya, sayang banget gitu bagi teman-teman. Jadi akan bagus banget ketika teman-teman itu ada banyak ide, terus kayak ini, terus tulis aja langsung sebanyak-banyaknya gitu, nggak usah kayak koreksi-koreksi, nggak usah dikoreksi-koreksi dulu, tulis aja sebanyak-banyaknya gitu nanti. Kemudian di sini ada membuat konsepnya yang jelas. Konsep yang jelas kalau misal dari kakak sendiri ya, contohnya tuh misalnya kakak mau buat satu buku novel gini, jadi sebelum kakak buat satu buku novel itu, kakak bakal buat garis besar ataupun garis bab-bab yang akan ada ya. Jadi kayak apa ya, kita buat judul nih, bab 1 kita mau tentang apa, bab 2, bab 3, bab 4, jadi kayak kita lihat ini harus ada hubungan secara di apa ya, di otak kita tuh udah harus terprogram gitu, kayak wah kayaknya abis ini bakal bahas ini tokoh utama di topik kedua itu ini, jadi aku kayaknya buat judulnya ini gitu. Jadi teman-teman bisa kayak buat secara ini ya, biar lebih mudah nanti untuk menulis gitu. Kemudian mengikuti seminar dan pelatihan, ini kayaknya wajib banget ya, karena nggak mungkin kalau teman-teman nggak ikut pelatihan, nggak ikut seminar, teman-teman bisa dapat informasi gitu. Contoh kecilnya siang hari ini gitu, teman-teman udah ikut kayak pelatihan, bukan pelatihan sih, kayak sharing kecil gitulah bisa dibilang gitu. Diskusi. Kemudian konsisten dalam menulis, ini penting banget sih, karena nggak banyak orang-orang tuh yang kayak katanya pengen menulis, tapi ternyata di akhir jalan kayak udah mundur gitu, terus kayak udah capek gitu, terus kayak
apa sih gitu. Itu sih. Jadi penting banget sih konsisten, dan salah satu langkah konsisten itu teman-teman bisa cari lingkungan yang mendukung gitu. Kayak misal Adi ini mendukung banget nih kayaknya. Amin. Bagus banget. Kemudian fokus pada satu cerita. Iya. Jadi mungkin yang tadi idenya udah banyak banget ya, kayak di awal yang kayak pas menulis cepat itu idenya banyak banget gitu. Nah, teman-teman itu baca lagi gitu karya yang tadi teman-teman tulis, dan setelah teman-teman baca, cari tuh sebenarnya apa sih yang mau teman-teman angkat dari tulisan banyak itu. Kayak misal teman-teman mau bicara mengenai kayak si buta dari gua hantu gitu. Oh ya, berarti tentukan satu kayak, kayaknya topik ini deh ini. Kayaknya tokoh ini deh yang paling utama gitu. Terus cari latar paling utama gitu. Jadi fokusnya tuh jangan kebagi-bagi dulu. Tapi kita tuh kalau misal membuat cerita itu fokus pada satu cerita, tapi satu cerita itu dijelaskan secara luas gitu. Jadi orang tuh kalau bisa contohnya tulisan Terelia ya. Terelia itu dia tuh sebenarnya nggak banyak banget diangkat gitu. Tapi satu topik itu bisa meluas banget, bahkan kalau bisa dilihat kayak latar tempat itu bisa di luar negeri sampai Indonesia, bisa di ini, bisa di ini. Tapi sebenarnya satu doang yang dibahas gitu. Jadi kayak kucingnya lari-lari kemana-mana gitu. Padahal yang dibahas tuh kucing doang gitu. Itu aja sih. Kemudian next slide. Jadi mungkin sama aja dari teman-teman itu kayak biar konsisten. Jadi satu, pastikan naskah teman-teman itu punya alasan, konflik, dan penyelesaian yang matang gitu. Jadi nggak setengah-setengah, atau mungkin cerita teman-teman itu nggak gantung gitu. Karena gantung itu bakal buat membaca kayak ini apaan sih gitu. Atau mungkin kalau gantung tuh pembaca tuh nggak bakal dapat poin apa sih yang mau teman-teman sampaikan gitu. Kemudian biar lebih kuat lagi, coba deh teman-teman lihat ini. Kalau bisa dibilang kayak karya ini ya, karya Terelia. Karya Terelia itu bisa dibilang kayak penjelasan tokohnya itu benar-benar detail banget gitu. Ataupun penjelasan tempatnya itu benar-benar detail banget gitu. Jadi teman-teman sebelum itu lakukan riset secara mendalam. Karena kalau teman-teman udah ngelakuin riset, pasti mulai dari bahasa, data, lokasi itu bakal lebih kuat, dan kayak buat orang-orang yang baca itu kayak oh iya ya gitu. Itu bagus banget sih. Kemudian saat menulis jangan mikirkan apa yang bagus. Ya ini ya tadi, jangan ngejudge karya teman-teman. Kemudian selesai baca ulang naskah sampai akhir. Kemudian tadi cari teman ataupun cari siapa aja, kayak mungkin dosen atau mungkin apa, untuk baca karya teman-teman mungkin yang suka baca novel. Dan bagus banget ya kalau di sini tadi teman-teman punya orang yang suka baca cerita, karena dia tuh bakal dapat sense-nya gitu. Walaupun dia cuma pembaca, bahkan karena dia itu pembaca yang suka baca novel gitu, dia bakal tahu di mana kurangnya gitu karya kita. Kemudian menjadi editor studi tadi sama, jangan ngejudge. Kemudian saat terkena writer block, ini bukan writer ya, writer. Oke, jadi ketika writer block itu kayak teman-teman tiba-tiba kayak stuck gitu, mau nulis apa lagi gitu. Nah, teman-teman bisa refreshing. Teman-teman bisa kayak kayak jalan-jalan bentar keluar gitu, atau mungkin beli es gitu. Tapi sekarang nggak bisa ya, puasa. Iya, jadi teman-teman itu usahakan kayak yang tadinya teman-teman itu udah pusing banget mumet, kayak cari cari sebentar lagi tuh tempat pelampiasan untuk kayak teman-teman itu kayak ngerasa tenang gitu. Terus nanti pikirin lagi bentar, balik lagi ke alur yang tadi. Oh iya, tadi aku menulis kayak gini gitu. Terus habis itu dapat ide lagi, balik lagi ke laptop, tulis lagi gitu. Kemudian terakhir adalah setelah naskah selesai, tutup naskah dan lakukan pengendapan. Ini pengendapan maksudnya jangan cuma disimpan ya, tapi ayo lakukan ke penerbit gitu. Nah, pakai kita emang di penerbit. Oke, next slide. Sudah. Thank you, terima kasih. Dan di sini ini ya, satu quotes penting. Jika Allah memandang kita pantas, maka Allah akan memberikan cita-cita kita dengan pantas. Jadi ini mungkin secara tersirat teman-teman itu bukan ini ya, nggak mungkin Allah tuh memandang kita pantas tiba-tiba gitu. Tapi kenapa Allah memandang kita pantas? Karena kita meletakkan ikhtiar dan doa kita secara pantas gitu. Jadi nggak mungkin kayak Allah tuh asal-asal milih seorang hamba, oh dia pantas gitu. Nggak mungkin ketika dia tuh hobinya rebahan. Nggak mungkin ketika dia hobinya kayak cuma merocos doang, nggak ada artinya, terus tiba-tiba Allah bilang dia pantas. Nggak mungkin. Pasti karena ada sesuatu hal atau beberapa hal yang buat dia itu berbeda dibanding yang lain, yang membuat dia itu ternyata walaupun orang nggak tahu, ternyata effort dia itu banyak banget untuk bisa menjadi seseorang yang sekarang gitu. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk berikhtiar,
Dan ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikan semua itu, tawakal sama Allah gitu. Dan semoga pasti Allah akan mewujudkan cita-cita kita secara pantas gitu, sesuai dengan apa proses yang kita lakukan. Mungkin sekian dari aku, mungkin apa ya, kayak cuap-cuap siang ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin aku kembalikan ke moderator. Ya, ayo kita nulis. Kalau kita mau menerbitkan karya, ya kita nulis, kita ngedit, kita revisi, terus kita terbitkan gitu ya Sobat Eva. Ini buat teman-teman semua nih ya yang ada di sini gitu. Ada Nurida, ada Sobat Nurida, ada Sobat Firman gitu, ada Sobat Ra gitu. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya gitu ke pembicara kita. Mumpung loh Sobat Eva berkenan gitu meluangkan waktunya di siang hari ini untuk berbagi ilmu yang luar biasa ini. Ada pertanyaan dari sobat-sobat? Oke. Jika belum nih, pertanyaan pertama bisa dari saya dulu ya Sobat Eva. Kalau untuk proses perjalanan menulis Sobat Eva gitu ya, kan tadi ada kayak editing, ada menulis gitu. Nah, kira-kira dari 5 bukunya tadi gitu ya, 3 bukunya itu dihasilkan di tahun 2020 gitu. Berarti kan bisa dibilang produktif gitu ya. Dan di tengah-tengah kegiatan Sobat Eva